Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah profil dari Ayu Laksmi, masih dari casting Pengabdi Setan 2 guys. Sebelum kita mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, follow aku sosial media yang lainnya juga guys. Dan mari kita mulai. Memiliki nama lengkap I Gusti Ayu Laksmiani, adalah seorang pemeran penyanyi, penari, dan penulis lagu asal Indonesia kelahiran 25 November tahun 1967. Ia telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk 3 Piala Citra Festival Film Indonesia untuk perannya di film Under the Tree, Skala Niskala, dan Bumi Manusia. Mulai karirnya dari tahun 1991 dengan merilis album studio pertamanya berjudul Istana yang Hilang. Ayu dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang dekat dengan seni, terutama seni musik. Ia sudah mengenal dunia panggung sejak usia 4 tahun dan mulai aktif berpartisipasi dalam berbagai festival seni baik dalam skala lokal, nasional, bahkan internasional. Film pertama yang dibintangi olehnya yaitu berjudul Under the Tree, berperan sebagai Dewi. Film ini disutradarai oleh Garin Nugroho dan diproduksi pada tahun 2008. Di sini ia berperan sebagai Dewi dan bermain bersama Sheila Jalianti, Dwi Sasono, Ikran Agara, dan Nadia Safira. Film keduanya yaitu Soekarno Indonesia Merdeka. Di sini berperan sebagai Nyoman Rai Srimben yang merupakan ibu dari Presiden RI pertama Soekarno. Di sini ia berperan sebagai karakter tersebut. Tahun 2017 ia bermain di film Skala Niskala, berperan sebagai ibu dari Tantra dan Tantri. Tantra dan Tantri ini merupakan tokoh utamanya yang merupakan saudara kembar di film tersebut. Lanjut ke tahun 2017, masih di tahun yang sama, ia bermain di film Pengabdi Setan, film horor yang ditulis dan disutradarai oleh Joko Anwar, yang merupakan remake dari film berjudul sama pada tahun 1980, karya dari sutradara Sisworo Gautama Putra. Di sini Ayu Laksmi berperan sebagai Mawarni Suwono atau ibu, yang merupakan ibu dari Rini, Tony, Bondi, dan Ian, istri bapak dan menantu dari Rahma. Mawarni adalah seorang wanita berumur 54 tahun yang dahulunya merupakan penyanyi tenar. Tetapi karirnya mulai redup di masa tuanya di akhir dengan penyakit yang menumpukan dirinya selama 3,5 tahun. Karena tekanan ibu mertuanya dahulu yang menganggap dirinya bukan menantu idaman sebagai seorang seniman dan juga tidak mampu memberikan keturunan. Mawarni akhirnya menjadi pengikut sebuah sekte kesuburan. Mawarni mulai merasa aneh di masa akhirnya sampai akhirnya ia wafat terjatuh ke lantai setelah mampu berdiri. Tahun 2019 ia bermain di film Bumi Manusia, berperan sebagai Ibu Mingke. Tahun 2019 juga ia bermain di film A Perfect Fit, berperan sebagai Ibu Saski, karakter utama dari film tersebut. Tahun 2021 ia bermain di film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, film karya dari sutradara Edwin. Di sini ia berperan sebagai Wasami. Masih di tahun 2021 ia berperan di film berjudul Yuni. Film ini karya dari sutradara Kamil Andini. Di sini ia berperan sebagai Arini. Masih di tahun 2021 Ayu Laksmi kembali berperan dalam film Teka-teki Tika karya sutradara Ernest Prakarsa. Di sini ia berperan sebagai Sri Mawarti. Dan di tahun 2022 ia kembali bermain di film Pengabdi Setan 2 Komunian dan masih berperan sebagai Mawarni Suwono atau ibu atau Ramino. Dan masih di tahun 2022 ia kembali bermain di film Puisi Cinta yang Membunuh, film horor yang disutradarai oleh Garin Nugroho, dan untuk tanggal rilisnya belum disebutkan. Jelas di sini dia bermain bersama dengan Mawar Dejong, Baskara Mahendra, Morgan Oey, dan Raihan. Untuk tahun 2023 film yang akan dibintanginya adalah Buya Hamka. Di sini ia berperan sebagai Andung, nenek dari Buya Hamka. Tadi guys, seputar filmnya. Dalam karya bermusik sendiri,
Seperti yang sebutkan di awal tadi, pada tahun 1991 ia meluncurkan album studio pertamanya berjudul Istana yang Hilang. Lanjut 10 tahun kemudian ia mengeluarkan album lagi berjudul Safara Semesta, dan pada tahun 2015 ia meluncurkan kembali album Safara Semesta kedua. Jadi total 3 album yang sudah dikeluarkan oleh Ayu Laksmi, guys. Untuk nominasi dan penghargaannya cukup banyak juga, guys. Di antaranya pada tahun 2005 ia mendapatkan penghargaan Duta Lingkungan Hidup Bali. Tahun 2008 dinominasikan dalam Festival Film Indonesia untuk kategori pemeran utama wanita terbaik untuk filmnya Under the Tree. Dan ia memenangkan pada tahun 2009 kategori Breakthrough Actress di Indonesia Film Critics Society, dan pernah masuk nominasi Anugerah Musik Indonesia tahun 2012 dan untuk kategori grafik desain terbaik, dan masuk nominasi majalah Tempo 20 album terbaik untuk karyanya Suara Semesta. Dan pada tahun 2015 ia juga kembali memenangkan Duta Perdamaian Bali. Tahun 2016 ia dinominasikan di Anugerah Musik Indonesia kategori mixing terbaik untuk karya albumnya Suara Semesta 2, dan di Piala Maya untuk kategori aktris pendukung terpilih di Pengabdi Setan. Dan pada tahun 2017 di Festival Film Tempo ia memenangkan kategori aktris pendukung pilihan Tempo untuk film Pengabdi Setan, dan juga dia mendapatkan penghargaan dari Google Indonesia kategori Year in Search, yaitu nominasinya dimenangkan oleh beliau. Pada tahun 2018 ia memenangkan Indonesia Box Office Movie Award untuk kategori pemeran pendukung wanita terbaik di film Pengabdi Setan, dan nominasi di 4 penghargaan, yaitu Indonesia Movie Actor Award, Indonesian Television Award, dan Festival Film Indonesia. Tahun 2019 ia juga dinominasikan di 3 festival film, yaitu Festival Film Maya, Piala Maya, Festival Film Tempo, Festival Film Indonesia. Tahun 2020 ia kembali masuk nominasi Indonesian Movie Actor Award untuk kategori pemeran pendukung wanita terbaik dan pemeran pendukung wanita terfavorit di film Bumi Manusia pada tahun 2020, guys. Oke, itu tadi seputar dari profilnya dan beberapa karya film, musik, dan penghargaannya ya, guys. Komen di bawah siapa lagi yang akan kita bahas profilnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.